Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Sehat, Bu? Saya biasa ceramah di mana-mana tuh. Yang dekat saya itu emak-emak garis keras. Tapi malam hari ini yang dekat dengan saya bapak-bapak yang teraniaya. Iya. Tapi luar biasa susunannya. Biasa suami itu mengawal istri, Pak. Ini kalian pula yang dikawal sama istri kalian. Menandakan ternyata ibu-ibu itu adalah manusia hebat. Betul, Bu? Betul. Mak-mak adalah kelompok manusia yang tidak bisa dilawan. Betul. Mak-mak garis keras adalah manusia yang berani. Ketika sen kanan bidup, dia belok ke kiri. Betul. Masya Allah, sampai keluar ibu-ibu. Tadi saya sampai lebih kurang pukul 4:30, Pak. Sampai saya kemari. Berlabuh saya di Pulau Burung situ tadi, tempat berlabuhnya kapal. Saya datang bersamaan dengan kotak pemilu. Sampai kotak pemilu tuh, sampailah aku ke Pulau Burung. Masya Allah, luar biasa, Pak. Lama tadi menunggu kapal tuh kemari. Rame orang di pelabuhan Batam tuh. Taulah Imlek ini, bos. Macam-macam model ku tengok tadi. Sampai kemari hilang hafalanku, Bu. Menunduk aja. Lama-lama nggak sanggup, sakit juga tengkukku kan. Angkat sekali-sekali. Begitu sampai kemari masyarakatnya antusias. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah. Amin. Tengoklah, Pak, istrimu tengok. Sampai keluar mereka duduk penuh. Ini menandakan perempuan-perempuan di Pulau Burung ini adalah wanita-wanita solihah. Tak solehan, tak banyak janda. Tak tahu juga aku nih. Warna beda tipis tuh, Pak. Banyak janda sama wanita solehah. Tapi kalau ini insya Allah wanita soleha ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Amin. Ini wanita-wanita yang rajin ngaji. Wanita-wanita yang rajin majelis taklim. Wanita-wanita ngaji rajin wiridan. Wanita-wanita yang rajin ngerumpi. Pokoknya mak-mak tuh paket lengkap, Pak. Sehat ya, Bu, ya. Dan tadi masuk kemari, ramai ibu-ibu itu menengok saya, Pak. Begitu saya datang, terkejut orang. Itu Ustadz Ucai yang di YouTube tuh. Asal tengok mukaku, ditengoknya fotoku. Iya tidak. Maka dalam kitab Tarbiyah Islamiyah dikatakan perempuan itu yang menyebabkan masuk ke neraka itu karena ada. Gak boleh main tangannya kan. Maya kotak KPU udah datang. Yang menyebabkan perempuan lebih banyak di neraka itu, Bu, di antaranya dia tak mampu menjaga lisannya. Betul, Pak? Istri itu pantang
aneh-aneh pasti diceritakannya Pak. Ustadz yang lain, Ustadz datang pun dicurigainya lain sama yang di TV, lain sama yang di YouTube. Di YouTube tuh agak tinggi sikit, agak cerah sikit, aslinya gelap aja. Ya kan Kak? Iya kata ibu tuh. Ih jijik pula aku dengarnya. Aku diam aja aku. Cuman tanda aku siapa orangnya tadi. Tengoklah nanti. Sehat Pak? Oh sehat lah. Malam Jumat pula kan. Laki-laki ini kan udah malam Jumat sehat-sehat. Atuk tuh yang udah tak bergigi pun sehat. Ya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini adalah ahli-ahli sorga, amin. Orang-orang yang kuat dan tegar dalam mendidik istri. Karena apapun ceritanya yang dibuat sama istri nanti bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul Pak? Maka pandai-pandai mendidik istri. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Dia paling bengkok. Kalau kita ngikut sama dia, kita bakal terikut bengkok. Kalau kita keras sama dia, kita bakal dibalikkan ke showroom. Kan gitu. Kalau balik showroom sama surat-suratnya nggak apa-apa. Ini BPKB ditahan. Kan sedih awak. Duda tapi surat-surat nggak lengkap kan. Tes. Ini kenapa suaraku lain? Nih, kita ini suami, kita nanti yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan istri di muka bumi Allah nih Pak. Makanya kau jadi istri jangan sok paten kali kau. Kau kirain nak jadi laki-laki nih setengah mampus kami ini, tahu kau. Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang melawan aja mulut kau itu. Heran kali aku nengok kau itu. Mudah-mudahan ini adalah laki-laki yang kuat. Ustadz, iya, ku berikan contoh kepada istriku Ustadz. Ku suruh dia ngaji, tapi dia lebih milih ngerumpi. Siapa yang salah? Tetap suami Pak. Ustadz, ku suruh dia sembahyang, tapi dia heboh membuka aurat Ustadz. Siapa yang salah? Tetap kita, suami. Ustadz, udah ku contohkan, aku sholat, aku mengaji, tapi istriku tetap nggak mau ikut. Siapa yang salah? Tetap suami. Apa salah suami Ustadz? Salah mencari istri. Betul nggak? Nah, cocok. Salah kalian cari bini kan? Maka mudah-mudahan kudoakan ini bapak-bapak ini adalah orang-orang yang kuat. Karena ini muka-muka orang teraniaya ini. Ustadz kenapa tahu? Nampak dari gaya duduknya. Duduk bersila macam tak ada lagi kekuatan. Ya, yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah di kampung nih. Mudah-mudahan semua Allah lindungi. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muliakan ulama-ulama di kampung kita nih. Muliakan. Nih ustadz nih, muliakan. Cacat celin, cacat cepek limpul nih, muliakan. Kita kadang maaf, orang datang dari luar awak muliakan, betul? Saya datang dijemput di bandara, dijemput di pelabuhan, dipotongkan kambing. Kadang kita lupa sama ulama di kampung kita. Padahal ulama di kampung kita nih, merekalah tonggak yang mendatangkan keberkahan di kampung. Tengok Pak, kasihan ulama-ulama kampung. Muliakan mereka. Bilal-bilal mayit, penggali-penggali kubur, muliakan Pak. Mana Pak? Tunjuk tangan aja, nggak usah. Wah, anak nyari kepala desa pun menyamar dia, dipiringkannya
itu seolah-olah dia rakyat jelata. Pemimpin dia, kepala desa yang merakyat, masya Allah. Apa periode Pak? Enggak, aku nanya. Ini sekdesnya, kadesnya mana? Enggak kotaknya. Kotak itu harus dijaga, nggak dijaga. Soalnya kotaknya kardus, dah kardus digembok kan bahaya. Sekdes, ini sekcam. Ya Pak Sekdes ya, untuk muliakan penggali kubur Bilal mayit Pak. Kasihan penggali kubur Bilal mayit tuh. Dapat uang kalau ada yang meninggal aja. Kalau tak ada yang meninggal nggak begaje orang tuh. Jangan mayit penggali kubur tuh berdoa, ya Allah kalau bisa besok pagi saya meninggal. Jangan. Nanti payah awak. Ya tuh, muliakan guru-guru ngaji Bilal mayit Pak. Sisa-sisa PKH tuh kasih sama orang itu. Jangan telan sendiri. Dengar kau Pak Sekcam. Ustadz baru juga mulai udah ketawa. Siapa suruh kau ngundang aku? Mana peduli aku habis ceramah selesai pulang aku. Perkara kalian berantem sini. Ini nampaknya nanti dapat bisikan ini. Cukup sekali aja lah ngundang Ucai kemari. Lancip kali mulutnya. Kalau tak diundang aku lagi kemari, udah tahulah aku jawabannya. Gara-gara mulut orang dua itulah. Ya Allah. Maka muliakan ulama-ulama kampung, guru-guru ngaji, betul? Tanpa guru ngaji demi Allah, Bapak Ibu, anak Al-Quran. Tengok duet abang adik. Ini kan yang ngaji abang adik. Habis ngaji, cair kawan tuh. Baru ntar aku lagi belum tahu aku ini. Abang adik jadi kor duet, bangga tidak kita nengoknya? Senang Pak. Nih muliakan guru ngaji. Aku kebetulan malam ini diinapkan di atas tempat orang tua ngaji itulah. Situ aku nginap nanti malam. Semana tahu sini lah kan. Mana lagi situlah aku nikmati malam nih. Daripada awak tidur di luar situ enggak apa-apa lah kan. Lagi tamu adoib kal mayit, tamu memang seperti mayit, ngikut aja lah apa kata tuan rumah, tinggal di atas nggak apa-apa. Tuh guru ngaji itu dimuliakan. Kenapa Ustadz? Guru ngaji itu yang mengajar Al-Qur'an. Wa kadzalika anzal Qur'anan Arabiyya nafihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Demikian kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya apa? Quran itu menjadi peringatan, menjadi penampar bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan peringatan sama kita, tolong muliakan. Guru-guru ngaji itu tolong dimuliakan. Ya Bu, dengar telingamu. Wah, wasik skincare aja kau beli. Habis skincare suntuk. Guru ngaji di sini berapa kalian kasih Bu guru ngaji sebulan? Berapa Pak? 20. Sebulan 20. Yang parahan lah. Guru ngaji yang ngajarkan Quran kalian kasih 20.000. Ya Allah. Ini ngeri Pak. Ini orang yang ngajar Quran segitu kita hargai. Pertanyaanku, kalau orang yang kadang mengajarkan komputer, mengajarkan les bahasa Inggris, berapa yang kita kasih? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Ini padahal yang diajarkan dunia Quran, yang diajarkan dunia akhirat. Lebih mulia mana? Quran kan? Kenapa tidak lebih kita hargai? Padahal nanti ketika kita mati yang ditanya itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Quran? Pengen tahu aku dulu. Malaikat tuh datang pakai bahasa Inggris apa bahasa Quran?
Bahasa Quran, bahasa Arab, marabbuka, manabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Nggak pernah mayit itu datang pakai bahasa Inggris. Hello, good morning mayit. How are you? Apa kata mayit? How are you? How are you? Kepala otak kau lah. Maka jangan kita sampai melalaikan guru ngaji dan Bilal muliakan guru-guru ngaji, muliakan ulama-ulama kampung di tempat kita nih, karena dengan hadirnya mereka lah yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Sahibul Bait, Bapak Kepala Desa yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Sekcam. Mudah-mudahan Pak Sekcam ini nanti saya datang lagi jadi kades. Amin. Kalau cocok siramannya kan gitu. Kalau nggak cocok siramannya sekdes saja lah. Sekdes ini bahaya Pak. Jangan kalian pikir sekdes tuh nggak bahaya. Sekdes tuh musuh kades, tahu kau? Sekdes tuh tiap hari doanya satu aja, setruklah kades tuh, setruklah kades. Nah kalau kades sudah setruk, dia naik jadi kades. Udah tahu kali awak utaknya kemana. Enggak bilang kades yang dekat-dekat kalau sama sekdes bahaya, musuh dalam selimut tuh. Sama macam Sekcam nih, gitu juga kelakuannya. Allah Akbar. Pak Sekdes, sehat-sehat Pak Sekdes. Mudah-mudahan Allah berikan amanah dalam mengemban jabatan. Terhormat Sahibul Bait Bapak Sekcam mewakili Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Sekcam sehat-sehat ya. Amin ya Allah. Tuh tadi ngasih kata sambutan. Nanti akan ada kucuran dana dari pusat yang akan mengalir ke kampung kita. Tengok aja lah. Nah. Ya awak berdoa, kenengok ku bilang. Kadang orang ini payah Pak. Ustadz aja kadang nggak dipercaya, apalagi pejabat. Beda kami Ustadz, kami pasti insya puas. Sehat-sehat Pak Sekcam ya. Ini nampaknya ini dendam sama aku, betul. Nampak dari senyumnya. Sambil senyum di berengnya aku. Kapan selip kau? Bapak Ketua PHBI. Pak siapa Pak? Hah? Pak Safrudin. Masya Allah. Sehat-sehat Pak ya. Masya Allah. Apa tak sehat ya kan? Iyalah. Udah dapat penggantian tuh ha? Sehat lah. Mana lagi ya kan? Makanya fresh, saya senyum aja. Biasa ketua tuh stres, dia nggak santai. Ya. Sehat-sehat Pak Ketua. Bapak Ketua BKM. Ciamir. Nah, Bapak pengurus BKM. Tukang jemput aja lah, karena tadi kita sama. Apalagi coba. Tukang jemput lah, tadi kawan Bang Hamdan yang sudah menelpon saya bolak-balik. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, sesepuh, nini sepuh di kampung ini yang nggak bisa kusebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa semua dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayo ngaji. Kita sampai jam berapa ngaji? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Kau enak dengar, mulutku pedas. Iya, kalian tinggal dengar, mulutku yang bercakap setengah mampus menahankan capeknya. Ayo, ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi begitu saya masuk diiringi hadroh sama adik-adik tadi Pak. Tala'al badaru min saniyatil
wajib syukru mada'alil. Pertanyaanku satu, ketika solawat ini digaungkan, merinding tak Bapak? Merinding kenapa? Senang atau karena merinding belum makan? Ini ada dua gendangnya nih, takut merinding karena belum makan, lapar dia kan, bergetar badan Wak. Awak kira gempa, belum makan kan? Henyu kita Pak, dada kita. Kenapa? Dilantunkan solawat. Ini yang dinamakan seninya Islam Pak. Maka agama itu adalah agama yang berseni. Jangan pernah bilang kalau Islam tidak punya seni. Islam nih, tuh seni tilawatil Quran. Waktu tadi baca Quran, enak nggak suaranya? Nah, apa ada seninya? Betul. Coba kalau tadi yang baca Quran tak pakai seni, enak nggak? Mana enak? Imam. Jadi imam tak ada seninya, enak nggak kita dengar? Mana enak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung menjawab. Amin. Maka seni itu ternyata penting dalam kehidupan ini Pak. Dan Islam dia punya seni dalam hidup ini. Seni qasidah, ini seni. Itu di atas apa? Demon atau semana? Aku inilah serba salah nengok anak-anak nih Pak. Kenapa Ustadz serba salah nengok anak-anak? Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu beliau mengatakan kalau ada anak-anak recok di masjid Pak, senang anak-anak di masjid, itu tanda gembiranya para malaikat. Jadi kalau awak marah, awak berarti marahi malaikat kan gitu. Takut awak yang awak marahkan tuh malaikat Israel, apa tak dicabut nyawa awak? Jadi bingung awak nak marahkan malaikat tuh. Ini makanya tantangan buat ketua BKM Pak. Jangan pernah marahkan anak-anak yang berisik di masjid tuh. Jadi kalau dia berisik Ustaz jangan dimarah. Tak boleh. Mana dalilnya? Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Mak ayah, orang tua, mak ayah orang Pulau Burung. Jangan kau meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang bodoh sesudah kau mati, kata Allah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kau kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, berikan kepada mereka pengajaran dengan perkataan yang baik. Jadi kita nggak boleh marah, kita suruh ngomong baik tuh Pak. Jadi kalau anak-anak recok di masjid ini jangan dimarah, biarin aja. Syukur-syukur jatuh tam meninggal selesai gitu aja. Itu udah saking jengkel tuh Pak. Namanya anak-anak pasti berisik. Jangan dimarah, bilangin. Jangan awak bentak-bentak anak di masjid tuh recok. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini kan contoh. Contoh ini contoh. Itu tak boleh. Kalau awak marahkan begitu, besok budak tuh tak mau dia masuk ke masjid lagi. Betul. Apa rupanya imam ini bakal hidup terus? Ada matinya juga dia. Lah kita nih maaf, mau apapun kita, pangkat jabatan kita sehebat apapun, harta kita sebanyak apapun, setinggi apapun ilmu kita, mati itu pasti datang sama kita.
Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Lah manusia mau apapun statusnya, kita ini macam lampu dinding, asal habis masanya mati. Lah benar bang. Nah saya sama Pak Sekcam mana lebih tua? Pak Sekcam belum tentu Pak Sekcam mati duluan. Bisa jadi sekdes kan gitu. Loh, kita nggak tahu itu. Maka jangan marahkan anak-anak kalau recok di masjid. Beliau nanti bakal menggantikan kita sesudah kita mati, Bapak Ibu. Saya apa selamanya bakal hidup? Enggak. Saya apa bakal selamanya kuat ceramah berdiri? Enggak, akan ada masanya saya ceramah duduk bawa kitab. Mungkin sekarang saya masih semangat. Diam. Masih bisa. Enggak mempan juga, heran. Bandel kali malaikat-malaikat flu burung nih ya. Biasanya gitu langsung diam, enggak mempan juga, heran. Jangan marahkan anak-anak. Jadi yang dimarahkan siapa? Orang tuanya. Kalau berisik di masjid baru marah, antuk kan ke dinding kepala tuh. Kau udah tua, kau berisik kau di masjid kau. Tak boleh. Maka jangan kita marahkan anak-anak kita. Kalau ada anak-anak berisik di masjid, Pak, itu yang salah siapa? Siapa yang salah? Yang salah kita, orang tua. Biar tahu kau dulu. Kita yang salah, Pak. Kita kadang jadi orang tua, maaf. Taunya menyuruh, cuman memerintah, tapi jarang melakukan apa yang kita perintahkan sama anak-anak kita. Betul? Ngaku mulut kau, ngaku kau. Ada ku pijak kepala kau, ngaku aja lah kau. Geram aku dah. Maka hidup ini jangan cepat kali nyalahkan anak-anak, Pak. Anak kita terjerumus kepada narkoba, kita mikir, kenapa anak kita bisa kena narkoba? Kemana kita? Gitu. Jadi maling. Kita mikir kenapa anak kita bisa jadi maling. Itu baru orang tua yang benar. Jangan anak udah terjerumus baru kita salah-salahkan. Memang anak setan kau ya. Anak pandai menjawab. Anak tuh kalau aku anak setan, ayah setan, bertahu ayah. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kakeknya. Kakek tak tahu apa-apa. Jadi aku kakek setan. Samalah kau kakek setan juga. Jadi orang tua, anak-anak berisik di masjid. Kenapa? Karena kita kadang taunya cuman merintah, tapi nggak pernah melaksanakan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Hayya 'alas shalah. Nak, matikan TV nak, ke masjid kau nak. Nantilah ya, kejap lagi ya. Hayya 'alal falah. Matikan TV-nya nak, pergi ke masjid. Bentar lagi lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Matikanlah nak TV-nya, pergi kau ke masjid. Bentar lagi ya. Matikan TV-nya, apa kau yang kumatikan? Anak itu langsung pergi ke masjid. Diambilnya peci sambil bercakap. Kau orang tua tahu ngomong aja kau. Tahu kau. Anak ke masjid buat huru hara. Berisik Pak. Allahu Akbar. Kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu udah berbudak itu macam di atas. Itu mana open aku bercakap apa. Mana masuk kotaknya itu. Main aja. Imam tuh dendam. Tengoklah kau nanti ya. Selesai sholat ku pijak kepala kau. Tengoklah kau nanti. Imam tuh udah geram nengok anak-anak lu.
Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang, bebudak itu pun dah hilang. Apa tak cepat mati wa imam tuh? Walaupun, tapi kalau itu terus yang dihadapi, stres, stroke, meninggal. Maka aku tadi disuruh sama dia, Ustadz subuh besok Ustadz yang imam. Enggak, aku enggak mau mati cepat, gue bilang. Nengok model malaikat itu. Nih. Maka yang salah siapa? Kita orang tua, Pak. Kita sedih. Kadang mak kita, anak kita itu di rumah punya ayah, mak, tapi di masjid jadi yatim piatu, Pak. Betul ya? Di rumah dia punya emak, punya ayah, tapi di masjid dia kadang jadi. Kenapa? Dia pergi ke masjid, mak ayah di rumah ndak ikut. Datang Pak Camat ngasih santunan anak yatim, anak kau maju. Yang bingung siapa? Pak BKM yang bingung. Loh, kau kok maju? Kau masih punya mak ayah. Itu kan di rumah, sini lain lagi cerita, kata dia. Ini lucu, humor, tamparan buat kita. Jangan jadi orang kaya. Kenapa? Sedikit banyaknya apa yang kita lakukan, anak pasti bakal mencontoh, Bang. Kalau hari ini muncung kau kau ngomel. Kenapa? Kau merokok depan anak. Dengar kau. Kalau nanti anak kau nggak punya akhlak sama kau selaku orang tua, kau jangan marah. Kadang-kadang kau nggak punya akhlak sama anak. Ada orang tua nggak punya akhlak sama anak. Ada. Main-main kalian ke Batam. Rupanya juga sama kawan. Oh bang, kemari kau bang. Iya. Siapa? Anak kok kau panggil anggota? Anak-anak Pak. Nggak bisa anak itu jadi anggota. Anak tetap anak. Anak itu dipakai diam, tapi dalam otak dia menyimpan. Kapan kau selip ya? Tengoklah kau nanti. Gantian anak tuh ditanya, kok kemarin sama siapa nak? Nih sama bosku. Remes satu sama. Maka wajar kalau hari ini kita berani memanggil ayahnya, maknya dengan sebutan bos. Kenapa? Karena kita yang kadang panggil anak dengan sebutan bos. Sadar nggak kita kadang? Sadar nggak kita kadang? Pakai otak tahu. Jangan cepat kali nyalahkan anak. Ya Pak ya, ini pesan buat kita. Sedikit banyaknya kita adalah sutradara bagi anak-anak kita. Baik buruknya anak-anak kita akan mencontoh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen punya anak yang cinta sholawat, ya kita kudu harus cinta dengan sholawat. Kita harus kudu cinta dengan seni Islam. Nih macam seni Islam tadi. Kan enak kita. Berdentum hati kita, bertentum jantung kita ketika digemakan sholawat itu Pak. Maka Islam itu hadir dengan seni. Siapa bilang Islam itu hadir nggak menimbulkan seni? Islam hadir membawa seni Pak. Mana itu Ustaz? Oh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat orang muhajirin, disambut sama orang Ansor di Madinah Pak. Begitu nampak kaum muhajirin datang, kaum Ansor tegak semua berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Tola'al badru alaina min saniyatil. Ini kan seni Pak, lahir dari dan tengok hebatnya seninya Islam ini, dia melambangkan akhlaknya Islam. Hebatnya seninya Islam ini menggambarkan pekertinya Islam. Hebatnya seninya Islam ini menggambarkan adabnya Islam Pak. Tengok seninya Islam. Orang baca Quran rapi, tutup aurat, ngambil wudhu, menghadap kepada arah yang benar. Betul ya? Betul ya? Kenapa? Seninya Islam bawa akhlak. Orang main kasidahan, tutup aurat, goyangnya nggak terlalu ngeri-ngeri kali. Kenapa? Seninya Islam bawa adab. Nah ibu lah bu. Oh bu,
Dengar ini, tengok kemana ibu? Maunya di tengah aku gini kan, minggir kalian kan? Bu, tengok bu. Ibu di sini ada grup nasyid nggak? Ada nggak? Gini aja, ada nggak ada ngomong ada, biar cepat aku bercakap. Kerjasama aja kita. Ibu ada nggak grup nasyid? Ada. Tuh kan kalau ibu-ibu main nasyid tuh pakaiannya kan rapi, betul? Pakai gamis yang 10 kali bayar kan? Kau yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan angsuran tiap bulan. Bukan tanggung gamis tuh harganya, mahal pak. Orang ini kalau udah ikut majelis, bukan satu model gamis tuh, sampai 4 sampai 5. Satu gamis 2 juta. Ustadz kok tahu? Biniku ketua wirid, biar tahu kau. Dikomporinya anggotanya tuh, ngambil lah kak, ngambil lah, ngambil. Dia enak cuma nyuruh ngambil, yang bayar aku setengah mampus, tahu kau. Satu setel 2 juta kali 5 10 juta. Syukur awak penceramah. Sekali ceramah lunas itu. Itu di luar, di sini kan belum tahu nasibku gimana kan gitu. Orang ini enak aja, ambil lah, ambil. Ih, kalau ngambil sama orang nggak dapat, kau kak segini sama aku paling murah. 2 juta sesetel murah, kepala otak kau itulah murah. Dalam pula aku nengoknya. Tapi tengok, walaupun itu begitu, itu ketika dipakai ketika nasyid dan cantik, aurat tentu enak nengok ibu nih main nasyid. Yang satu jadi vokalis, anggota yang lain di belakang jadi backing vokal kan gitu bu ya. Yang satu nyanyi tuh, dari dahulu hingga sekarang, yang belakang jawab shalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala, berhias diri berbusana rapi shalalalalala. Dari awal sampai habis shalalalala aja kerja waktu. Tapi yang menyanyi sama yang shalalala sama bayarannya, pulut kuning sama telur rebus sebiji. Nggak balik modal harga gamis tuh, tahu. Ternyata apa? Seninya Islam menggambarkan adabnya Islam pak. Tengok ketika main nasyid, goyangnya nggak pernah macam-macam pak. Paling goyangnya itu 4 penjuru, kanan kiri muka belakang. Ya tengok tuh ibu-ibu kalau main nasyid, kanan kiri muka belakang itu aja lah. Mau 10 album itu aja lah goyang. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan, berhias diri berbusana rapi. Yang belakang shalalalalala. Ya. Artinya apa? Islam membawa seninya Islam punya adab. Berarti Islam ini adalah agama akhlak, Bapak Ibu. Dengan munculnya Islam, akhlak manusia jadi baik, betul. Dengan adanya Islam, akhlak manusia jadi lebih tertata, benar. Nih Islam ngajarin kita, kalau kita ini sama sesama makhluk suruh pakai adab. Adab, adab, bukan harta, adab. Syariah. Adab tuh hebatnya Islam, adabnya suruh bagus, bukan sama manusia saja tapi sama binatang. Islam pun suruh beradab pak. Biar tahu kau dulu, jangankan sama manusia, sama binatang Islam pun harus ada adab. Mana adab Islam sama binatang? Perhatikan, ketika dulu Ibrahim disuruh nyembelih Ismail pak. Ismail anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu.
Bagaimana pendapatmu nak? Apa jawab Ismail? Laksanakan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau bakal mendapatkan aku sebagai orang yang sabar ayah. Siap nak? Siap ayah. Tapi tunggu ayah. Ada syarat yang harus aku ajukan kepadamu. Apa syaratnya nak? Syaratnya ya, yang pertama kau gunakan pedang yang tajam. Tajamkan pedangmu. Maka ini menjadi sunnah bagi kita ketika menyembelih hewan. Mau itu hewan kurban, mau itu hewan yang kita sembelih. Itu pakai parang, pakai pisau yang tajam pak. Kenapa harus pakai pisau dan parang yang tajam? Supaya cepat putus dua urat leher di hewan, di leher binatang itu. Jadi kalau cepat, dia nggak ngerasakan sakit kali. Coba kalau pisau tumpul. Setengah mampus pak. Udah jangan tengok kali malaikat tuh pak. Tengok kemari aja. Ini Islam. Jangankan nama manusia, sama binatang Islam suruh punya adab pak. Tuh kita tengok tuh saudara kita yang di sebelah. Tuh kalau kita buka di YouTube, gimana orang sebelah kalau nyembelih lembu bang, disetrum dulu. Tunggu jatuh lembu tuh baru sembelih, betul ya? Islam pernah nggak mau nyembelih hewan disetrum dulu baru dipotong? Enggak. Ada yang model kepalanya dipukul pakai palu yang gede, jatuh baru dipotong. Islam nggak pernah gitu. Saudara kita, maaf, saudara kita sebelah nyembelih B2 tahu? Babi. Itu nggak disembelih lehernya pak. Itu besi dipanaskan sampai merah besi. Dicucuk lubang knalpot babi. Cuk menjerit babi. Gitu babi. Kalau babi itu bisa ngomong, apa kata babi itu? Sebabi-babinya aku lebih babi lagi kau, kata babi. Maka Islam ini adalah agama yang cinta kepada seni. Karena seninya Islam melambangkan akhlak dan adabnya Islam. Ya sama macam dakwah begini. Nih dakwah kalau nggak pakai seni kira-kira bakal enak nggak? Enak nggak? Nih contoh misal saya diundang jauh-jauh dari Sumatera Utara datang kemari ceramah yang saya bahas mati. Bapak mati, ibu mati. Yang di atas duluan mati, jatuh meninggal langsung. Bapak mati, ketua BKM mati, sekcam mati, sekdes mati. Dia nggak pernah bilang diri dia mati. Besok diundang gitu lagi, bapak mati, ibu mati, kau mati, kau mati. Dia nggak bilang diri dia mati. Rupanya di telepon ustadz tuh nggak mengangkat. Rupanya ustadz tuh yang mati duluan. Maka dakwah ini punya seniku berdakwah begini. Ceplos ngomong. Lah saya kalau benar salah bang. Ya benar Pak Sekcam. Ini bukan Pak Sekcam aja korbannya, yang lalu-lalu udah banyak pak. Lah bener. Saya ngadep sama bupati kita sayang. Semana sayang kita, yang ingatkan begini cara ngingetkannya. Jumpa gubernur kita ingatkan begini caranya. Kita jumpa sama menteri kita ingatkan begini caranya. Tapi apakah mereka marah? Tidak. Kenapa? Kita membawa ajaran yang benar. Kita menyampaikan yang benar. Jadi kalau Pak Sekda sama Pak Sekdes emosi, tipis kali pergaulan kalian. Lah pemimpin itu kan nggak boleh telinga tipis. Kalau pemimpin telinganya tipis, nggak usah jadi pemimpin. Nasi begadu aja lah sama bawahannya. Jadi pemimpin ini kan serba salah pak ya. Kita buat benar, kadang salah. Apalagi kita buat salah. Ya benar nggak pak? Payah ngadepi masyarakat ini. Jadi kuping itu harus tebal. Kalau kuping tipis, sensitif, berantem aja lah. Coret dari PKH, coret. Itu adalah kerja pak. Nah pemimpin ini kan satu lagi. Prinsip pemimpin itu kan dilantik ya. Pemimpin kan dilantik ya.
Maka jadi pemimpin kalau sudah dilantik, oh dia harus siap untuk dilantak. Kalau jadi pemimpin dilantak, gak siap dilantak, nggak usah jadi pemimpin. Itu prinsipku. Ya. Nih dakwah nih pakai seni. Nah seni saya kayak begini. Bang Haji Oma Irama, dia nggak ceramah Pak. Dia nyanyi, tapi lagunya lagi lagu Islami, betul ya? Di dalamnya ada nasihat, benar ya? Tuh tengok lagu Bang Oma Irama, lagunya dalamnya ada nasihat tuh. Nenteng ceret, teteret, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret. Boleh begadang, tapi kalau ada maknanya. Kalau enggak usah. Kenapa besok enggak kebangun subuh? Ini kan manfaat ya. Jadi pemimpin harus punya seni. Kalau pemimpin enggak punya seni, enggak enak bang. Tuh tengok, Umar bin Khattab tuh pemimpin yang kasar, keras, bijaksana, tapi mengayomi bang. Tuh Umar, mana buktinya Umar mengayomi? Tuh waktu orang Yahudi datang lapor, ya Amirul Mukminin, kenapa tuh rumahku digusur? Kenapa digusur? Pembangunan masjid. Rumahku kena gusur, padahal baru sebulan dapat bedah rumah. Itu pun karena ada caleg datang kemari. Dapatlah rumahku bedah rumah baru separuh. Udah mau digusur lagi. Siapa yang mau gusur? Abdurrahman bin Auf, gubernur. Oh gitu, iya dah nih nggak usah banyak recok, kata Umar. Umar ngambil tulang pak, tuh tulang digaris pakai pedang. Nih kasih sama Amr bin As. Kasih sama Abdurrahman bin Auf, kasih. Nih begitu dikasih, itu Abdurrahman bin Auf gemetar tangannya bang. Kenapa? Nih tuh yang digaris dengan pedang oleh Umar bin Khattab seolah-olah ngomong, kau jangan sombong Pak Gubernur, nanti kau bakal seperti tulang ini. Kau akan menjadi tulang belulang. Langsung nelpon Abdurrahman bin Auf. Proyek pembangunan masjid batalkan. Teleponnya pimpinan proyek tuh. Tapi bos, jangan tapi-tapi, daripada aku kena mutasi dia muncul kau. Cabut. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Umar orang Islam yang lapor tidak seakidah sama Umar pak. Tapi Umar mendengar suara rakyat pak. Maka seni dalam memimpin itu apa Ustadz? Seni dalam memimpin, jadi pemimpin yang ngerti apa maunya masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya dingertiin terus-terusan sama rakyat. Betul. Nggak tepuk tangan aja nggak apa-apa. Nih pemimpin harus gini, harus ngerti apa maunya rakyat. Jangan terus-terusan rakyat yang ngertiin ya bang ya. Benar. Tuh seni pak. Lu dalam hatinya nyesal kali aku datang kemari nih. Ya, maka Islam hadir dengan seninya Islam mengajarkan akhlak yang baik kepada kita. Maka Islam itu adalah agama yang nih, ayo nih. Terus budayakan sholawatan, Pak. Santri masih kita senang kalau nengok anak-anak kita udah gemar sholawatan ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Maka kau orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan sebenar-benar solawat. Nih, satu, hidup butuh seninya Islam itu adalah akhlaknya Islam. Kenapa? Seni Islam itu santun. Islam ini adalah agama yang santun. Maka saya berpesan, melanjutkan apa kata Pak Sekcam. Ini tahun politik. Islam harus punya akhlak. Walaupun kita kadang berbeda pilihan,
tapi jangan sampai kita memecah belah demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Betul? Betul. Bantu Pak Sekcam, bantu Pak Sekdes, capek mengawal demokrasi ini saudara. Silakan beda pilihan, karena perbedaan itu fitrah, perbedaan itu sunnah. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi nilai-nilai perpecahan di tengah-tengah umat. Betul ya? Boleh kita memuji-muji junjungan kita, tapi jangan sampai kita menjelek-jelekkan orang lah. Jangan sampai kita yang di bawah nih bekelagi, Pak. Ya, tuh yang di atas senyum-senyum nengok kita. Nah kita di bawah bekelagi, kan goblok. Jijik pula aku. Bisa tetangga sama tetangga nggak cakapan gara-gara beda pilihan. Ngapain? Pertanyaanku, nanti kalau kau mati, yang ngangkat mayatmu tetangga apa yang kau cucuk nanti? Jawab dulu, berpikir sedikit kita. Yang kita mati, yang ngangkat jenazah kita tuh tetangga kita atau yang kita cucuk nanti? Tetangga. Jadi ngapain kita recokin, Pak? Ini 5 tahun sekalinya. Ngapain berisik? Mau siapapun pemimpinnya, kalau memang kita nggak ada niat untuk berubah, ya nggak akan pernah berubah. Betul ya? Ya sekarang tugas kita, ya udah pilih yang terbaik. Semua baik menurut kalian masing-masing, menurut kita masing-masing. Jadi nggak usah kita recokin. Oke? Are you understand? Sok kali kau. Dah, ini seni ya. Insya Allah lewat seni kita bisa merangkul semua, Bang. Amin. 2, apa yang mau kau sampaikan Ustadz? Nah begini, nih sekarang nih kita sekarang udah berada di bulan apa? Bulan apa? Bulan Februari. Bulan apa? Februari. Bulan bandal kali Februari. Bulan nih perhatikan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti sebentar lagi Ramadan akan kita rasakan kehadirannya. Betul ya? Sebentar lagi Ramadan bakal datengin kita. Benar ya? Nah jadi begini, kalau Ramadan sebentar lagi bakal datang, Bu, kita sekarang sudah berada di gerbang menuju Ramadan. Nah ibu bapak tadi mau masuk kemari lewati gerbang nggak? Lewati gerbang nggak? Lewat ya? Sama. Nih kita mau masuk Ramadan, kita kudu harus melewati pintunya dulu. Pintunya mana? Rajab. Maka apa amalan di bulan Rajab ini Ustadz? Dengar Bu. Bu, amalan di bulan Rajab. Pertama, kau lunasi dulu hutang puasamu yang semalam yang belum kau bayar. Bukan ibu-ibu, kalian pun juga, Pak. Tahu kau. Tahu kadang kerja awak motel awak makan diam-diam sampai rumah pura-pura lemas awak. Masih puasa bang? Ah masih lah, tak kayak gini aja kok. Padahal muncung kau udah ada cabai di gigi ya. Hutang itu sama Allah dibayar. Kalau puasa kita semalam masih tinggal, bayar Bu. Apalagi Bu, tiap tahun pasti puasanya ada yang tinggal, betul? Ini ibu-ibu, kalian diam apa ibu-ibu kalian? Bu, tiap tahun ibu-ibu pasti puasanya ada yang tinggal, betul? Yang muda-muda aja, yang nenek-nenek diam karena udah monopos. Ini nenek itu pula paling kuat, betul kata nenek. Awak nengok casingnya amat lah, ini nenek ini aku pikir. Ya. Ini utang sama Allah Pak. Ini utang sama Allah Bu. Bu, utang sama Allah. Kita punya utang sama manusia, wajib dibayar. Apalagi kita punya utang sama Allah, wajib nggak kira-kira dibayar? Maka jangan sampai maaf, kita pura-pura lupa sama utang kita. Maaf, jangan pura-pura Allah nggak ingat sama utang kita. Allah ingat Pak. Di dunia memang dibiarin, nanti di akhir dipanggil. Dipanggil, saya dipanggil, Pak Sekcam dipanggil, Pak Sekdes dipanggil, Ketua BKM dipanggil.
Ini ketua-ketua yang kami 4 ini, Pak Sekcam, Pak Sekdes, Ketua BKM sama aku. Ini kami masuk surga terakhir kita ini, Pak. Karena kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Loh, pemimpin dengan jabatannya memimpin masyarakat. Saya pendakwah dengan ucapan saya kepada umat, saya lakukan apa enggak, kan gitu. Ini kita berempat terakhir, Pak. Ini orang ini duluan, satu sel kita nanti, Pak, tenang aja. Satu sel kita berempat nih. Cuman perkara yang dapat remisi siapa duluan itu yang nggak tahu kita. Lewatlah Pak Sekdes duluannya, Pak Sekcam duluannya, BKM duluannya, Ucai duluannya. Ya, tinggallah kita berempat. Tengok-tengokan lah kita, Pak. Nggak lama kita dipanggil gantian. Sekcam, kemari. Apa yang kau buat selama kau menjabat jadi sekcam? Gak bisa jawab, buam sekali. Sekdes, apa yang kau udah buat selama menjabat jadi sekdes? Gak bisa jawab, buam sekali. Ucai, panggil aku. Kemana kau? Panggil, datang aku kan. Siap. Kau ceramah di Pulau Burung. Kau sampaikan tentang adab. Rupanya akhlak kau udah baik. Hah? Rupanya aku mau jawab, datang golongan kelompok orang Pulau Burung nih ketinggalan kloter. Ustadz Ucai. Ya Allah, kemarin waktu Ustadz ceramah Pulau Burung yang waktu kita masih hidup, kena kali Ustadz. Berubah akhlak orang itu sekarang, bagus-bagus orang Pulau Burung itu sekarang. Iya. Inilah yang ceramah ini Ustadz Ucai ini. Iya, oke, Cai duluan masuk, Cai. Remisi aku duluan. Remisi aku duluan. Tinggallah orang ini bertiga tengok. Nah, perbuatan kita di muka bumi Allah ini bisa jadi utang sama Allah. Maka utang sama Allah harus kita bayar. Apalagi kalau kita utang manusia saja wajib dibayar. Apalagi utang kita sama Allah, Bang. Yuk, mumpung lagi ada kesempatan, yuk nih diamalin ya. Nih bulan Rajab tolong diganti ya, Bu. Bu, diganti. Puasa yang mana, Ustadz? Puasa yang dulu tinggal mulai dari awal ibu balik. Dari mulai balik dulu, ibu balik umur berapa? Dulu ibu umur, sekarang ibu umur 40, balik umur 15 umpamanya. Berarti berapa tahun hidup itu dari balik sampai sekarang, itulah yang diganti. Bapak juga ganti tuh. Kalau ada tinggal. Ya Bu ya. Ustadz apa? Kata ibu tuh. Ustadz aku tiap tahun gak bisa puasa Ustadz. Kenapa Bu? Cemana lah Ustadz? Awak baru nikah, dihamili sama laki awak. Gak bisa awak puasa Ustadz. Ya udah gak apa-apa, nanti bayar fidyah. Udah melahirkan awak Ustadz, menyusui anak Ustadz 2 tahun. Gak puasa Ustadz. Itu satu periode anak 3 tahun gak puasa awak Ustadz. Terus tahun keempat dihamilinya lagi Ustadz. Setiap puasa enggak puasa Ustadz. Apa gak bayar terus awak Ustadz? Katanya. Ganti. Tetap ganti. Andai kata kita wafat tapi belum lunas puasa yang kita tinggalkan, Allah memandangnya itu sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita seorang makhluk, seorang hamba untuk menebus kesalahan kita kepada Allah. Ya Bu ya. Tuh. Enggak ada apa berantem malaikat tuh di atas. Ini jatuh nanti nih, jangan nengok-nengok. Kalian kan malaikat-malaikat di dunia, bukan di akhirat. Jatuh mati juga kalian. Jangan tengok-tengok ke bawah. Ya. Nih satu amalannya. Yang namanya utang kudu harus dibawa. Makanya maaf orang kalau berangkat tuh Al-Fatihah sebelum diberangkatkan ke kubur tuh kan ditanya tuh. Kalau almarhumah yang wafat ini ada utang, maka siaplah ahli bait untuk menanggung jawab dengan membawa bukti-bukti yang fakta dan nyata. 3 hari kami tunggu berturut-turut. Nih benar Bang.
Jadi dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan orang yang wafat meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia orang alim, ahli ilmu, walaupun dia mati dalam keadaan syahid, tapi kalau ada dua yang belum tertunaikan di dunia, maka maaf, kuburnya akan gelap. Bahkan di salah satu riwayat dikatakan kuburnya seperti dihimpit sebuah gunung. Kenapa itu? Satu, karena hutang dia belum dibayarkan sama yang masih hidup. Mau hutang apapun, bayarkan itu. Mau 1.000 hutangmu, 2.000, bayar. Tahu kau. Contoh, saya punya hutang dengan Pak Sekjam 50.000 Pak. Ini biar jelas ya Pak. Kalau contohnya pemimpin kan cepat nyambung orang ini. Saya punya hutang sama Pak Sekjam 50.000. Saya lupa, Pak Sekjam wajib ingatkan Pak. Kalau Pak Sekjam lupa, saya yang wajib ingatkan karena saya yang Rupanya saya lupa. Pak Sekjam ingat saya punya utang sama beliau. Diteleponnya saya. Pertama nggak ditelepon, didiarkan aja. Terus lama-lama Pak Sekjam gini, udahlah. Dia pun ustadz kaminya itu. Perkara 50.000 udahlah, ikhlas sajalah. Oh nggak bisa Pak Sekjam. Itu dianggap belum lunas. Kenapa? Tuh cuman Pak Sekjam yang ngerasa. Kan belum nyampe ke saya. Rupanya Pak Sekjam telepon. Halo, assalamualaikum Cai. Waalaikumsalam Pak. Apa perintah Pak? Gini Cai. Apa Pak? Ngomong aja. Maaf ya Cai. Apa? Adalah utangmu sama aku limpul Cai. Oh iya Pak. Astagfirullahalazim Pak. Kirim rekening Pak biar ku transfer Pak. Nah, ini kalau ustadz yang punya utang. Coba kalau tetanggamu yang punya utang. Adalah utang kau limpul sama aku Bang. Alah parah kali kau. Limpul aja kau tagih. Tipis kali pergaulan kau. Itu salahnya. Orang sekarang ini kalau punya hutang ditagih macam dia yang ngutangi awal. Rupanya ditelepon saya sama Pak Sekjam. Cai, adalah utangmu limpul sama aku Cai. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya bayar ya Pak. Saya transfer sekarang Pak. Apa kata Pak Sekjam? Udah Cai, utangmu sudah kuanggap lunas. Baru sah hutang itu lunas. Kalau cuma awak merasa-merasa saja, udahlah aku ikhlas lah. Nah, itu belum. Kenapa? Belum kau akadkan sama yang nih. Maka orang yang wafat itu Pak, hutangnya lunaskan. Yang kedua, yang menyebabkan kuburnya itu gelap walaupun dia ahli ibadah atau mati syahid, itu apa Ustadz? Ketika dia hidup, sebelum dia dikuburkan, ketika dia mati, dia punya harta warisan. Harta warisannya belum dibagi sama ahlinya. Kebagi harta warisan itu Pak. Meninggal ayah, meninggal emak, itu beda harta warisnya. Misalnya yang meninggal emak yang dibagi harta emak, harta ayah jangan karena masih hidup. Kalau kau bagi harta ayah berarti kau mendoakan ayah kau mati. Berapa harta yang didapat emak sama ayah selama berumah tangga? 100 juta bagi 2, 50. Maka yang 50 tuh dibagi. Kenapa? Harta emak. Sebelum harta emak yang 50 juta tuh dibagi, tengok dulu, tanya dulu, hutang emak ada nggak di kedai? Ada nggak di warung? Ada nggak sama orang? Lunaskan dulu, sisanya tuh baru dibagi. Ini baru benar. Jangan kita nggak bagi harta warisan tuh mayit tersiksa dalam kubur tuh. Ada orang yang mati nggak meninggalkan harta warisan Ustadz? Ada. Misal contoh. Misalnya aku mati. Ini jangan ada yang bilang amin. Tamparin muncul kalian salah satu. Ini contoh aja Pak ya. Meninggallah saya. Jangan ada yang bilang amin ya. Apalagi bilang kobul. Hati-hati. Ngeri dalam masjid nih. Meninggallah saya Pak. Sebelum saya meninggal udah kubagi-bagi harta itu. Kuhibahkan. Rumah untuk kau, kubilang sama binikku. Rumah ini untuk kau, kubilang sama anakku. Ladang ini untuk kau, sama anakku ku kasih. Ini yang ini untuk kau, kubagi sama binikku. Itu sama mereka sudah kuhibahkan. Itu boleh balik nama langsung, jadi hak mereka. Jadi aku nggak punya lagi harta. Tergantung orang itulah. Kalau orang itu masih sayang sama aku, dijaganya aku. Kalau nggak campakkannya aku, kan gitu.
Makanya aku sampai sekarang nggak berani buat gitu, Pak. Nggak berani aku. Ya kalau ada harta awak sikit-sikit, ya awak kasihlah. Namanya itu nama istri, biar tenang dia kan. Itu rumah, macam rumah, Pak. Itu rumah saya buat nama istri saya langsung itu. Ladang itu nama istri. Mobil itu nama istri. Bener, Pak. Itu saya buat langsung nama istri saya, atas nama istri saya. Kok berani Ustadz rumah, ladang, mobil nama istri Ustadz? Karena itu harta warisan dia dari mak dia. Makanya nama dia, kan nggak mungkin namaku, mama dia kok, kan gitu. Nyesal pula aku dengarnya Ustadz, kata bapak. Maka hutang wajib dibayar. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Nih bulan Rajab sebelum nyampe kepada Ramadan, yuk lunasi hutang kita sama Allah. Hutang puasa kita yang terting. Ini dah saya ingatkan. Cai, nggak kau bilangnya orang Pulau Burung tuh suruh bayar hutang puasanya, Cai. Udah ya Allah. Jadi kenapa nggak ada yang bayar? Bandal. Yang penting dah aku sampaikan, lepas tanggung jawabku. Apalagi amalan di bulan Rajab nih Ustadz. Nah nih. Bulan Rajab tuh kan bulan bulan Isra Mi'raj, Pak. 27 Rajab itu peristiwanya terjadi. Apa yang membuat Isra Mi'raj ini terjadi? Kan pasti ada latar belakangnya ya. Lah saya nyampe kemari, apa yang latar belakangi saya nyampe kemari? Karena saya kalau saya nggak diundang, saya nyampe kemari nggak? Enggak. Nerot erat itu ada sebabnya. Apa sebabnya Ustadz tuh? Sebabnya dulu ternyata Rasul itu pernah sedih, Bapak Ibu. Sampai-sampai tahun itu dikatakan sebagai tahun Amul Huzni. Apa makna tahun Amul Huzni? Tahun duka cita. Kenapa duka cita? Karena meninggal dua orang yang dia cintai. Siapa dia? Istri dan pamannya. Oh, Rasul sedih. Berarti Rasul juga punya rasa sedih sama macam kita, betul ya? Bu, ibu kalau suami meninggal sedih nggak, Bu? Bu, ibu kalau suami meninggal sedih nggak? Sedih. Bapak kalau istri meninggal sedih nggak, Pak? Yang parah lelaki kalian nih. Bu, suami kalau meninggal ibu sedih nggak? Bapak kalau istri meninggal sedih nggak, Pak? Kalau bisa cepat Ustaz, cepat kalau bisa Ustaz. Parahnya lakimu nih, Bu, ya Allah. Kalau ibu sedih tandanya ibu cinta ibu sama bapak. Ibu cinta sama suami. Cinta. Kalian Pak cinta sama istri. Enggak, aku nanya, kalian berantem di rumah atau gimana nih? Kalau berantem jangan bawa ke masjid gitu loh maksudku. Rasul tuh sama macam kita. Rasul ternyata punya sifat sedih, Pak, ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Apalagi kita, kalau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, sedih, menangis kita. Tapi kita harus punya yang namanya rasa Lah bener, Pak. Lah kita ini kan nggak tahu siapa yang duluan mati. Ibu, kalau boleh milih, Bu, andai kata ditanya, mana yang lebih bagus meninggal duluan, istri atau suami, Bu? Nah, tuh muncung bini kau tuh. Tuh mulut bini kau, suami. Memang diam sekali bercakap sakit hati ya, Pak, dengar dah tahu. Itulah bini itu, Pak, perkara mati awak duluan. Coba tengok di rumah tuh, asal kompor gas habis gasnya, awak suruh masang tuh kan. Oh bang, habis gas bang. Dah, awak masang gas turam. Awak masang gas, dikutipnya surat tanah, dikutipnya ATM, rekening dia keluar.
Kenapa keluar? Ini kan gas sewaktu-waktu bisa meledak nih. Dia andai kata meledak awak mati kan dia selamat tuh. Jangan gitu Bu. Karena mati aja suami duluan. Saya Pak, kalau saya ditanya Ustadz, kalau Ustadz ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau Umi yang di rumah tuh? Oh saya laki-laki, saya harus ngalah Pak. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, namanya pemimpin harus ngalah sama perempuan Pak. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz lebih bagus mana kau mati duluan atau istri duluan? Saya ngalah. Ngalah aku. Biarlah istri duluan, aku belakangan. Kan gitu. Ini ngalah namanya. Kalau orang itu kan nggak main tunjuk aja suami. Terang. Nah kita kalau kehilangan orang yang kita cintai bakalan sedih. Nah Rasul pun kayak begitu. Namanya manusia, fitrah Pak. Tapi kita harus punya sifat ikhlas ya. Makanya Allah ngomong dalam Quran. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kalau kita mencintai dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah, maka kita akan lupa bahwasannya setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Sama dunia ini jangan cinta-cinta kali, biasa aja. Jangan letakkan dalam hati, letakkan kulit hati. Itu pun kulit hati yang paling luar. Karena dunia ini titipan, yang namanya titipan pasti diambil sama yang maha penitip. Betul nggak? Iya. Istri titipan Bu, suami titipan Pak, anak titipan. Maka yang namanya titipan jangan letakkan di dalam hati kau, letakkan di kulit hati kau. Karena sewaktu-waktu itu bisa diambil dari kita. Kan jangan cinta-cinta kali sama istri Pak, biasa aja. Betul kok. Ibu pun gitu juga, nggak usah cinta-cinta kali sama orang ini, biasa aja. Ustadz enak kali bercakap, rupanya Ustadz kayak begitu, kayak gitulah Bu. Ku bilang sama istriku, kau nih jangan kau cinta-cinta kali sama aku nih, karena aku nggak cinta-cinta kali sama kau, ku bilang. Berani Ustadz ngomong gitu, berani. Tapi pas nggak ada dia lah, macam gini kan nggak ada dia. Kalau pas ada dia mampus juga nasibku Pak. Ya, kenapa kau ngomong gitu Pak? Gini Lumi, baru lawak rendah gini Lumi. Aku cinta samamu, tak kuletakkan di hatiku. Kau pun gitu juga. Cinta kita ini cukuplah di kulit hati kita yang paling luar. Kenapa nggak di hati Pak? Kata dia. Karena di hati kita cukuplah hanya ada Allah dan Rasulullah. Kau titipan bagiku, aku pun titipan bagimu. Sesaling-saling mencintainya kita pasti bakal dipisahkan oleh Allah. Entah apa itu sebabnya, Allah pasti akan mendahulukan di antara kita. Maka perkara dunia ini, tolong Pak, jangan terlalu cinta-cinta kali, karena ini cuman titipan. Jadi ketua BKM Pak Haji, nggak usah cinta-cinta kali, nggak usah letak dalam hati, kulit hati Pak. Karena kalau udah nggak jadi ketua BKM payah, nanti merajuk, nggak mau lagi sholat masjid nih, mutar sholat di masjid sana. Banyak ketua BKM tuh gitu. Kalau nggak jaga kepele lagi, sholat nggak mau sholat di sini lagi. Pergi dia naik speed Batam tuh, sholat di Batam sana. Sampai sana orang udah siap sholat, terakhir sholat sendiri dia. Tiap hari berangin begitu, meninggal juga waktu cepat kan. Maka jabatan jangan di hati Pak, kulit hati yang paling luar. Karena itu adalah titik. Nanti kalau diambil oleh Allah, kita nggak akan pernah ikhlas. Popularitas, hari ini kita dikenal orang, jangan itu pula membuat diri kita sombong. Kenapa? Cuman titik, maka jangan sombong. Nah jadi Rasul pernah sedih Ustaz, sedih. Ketika Rasul sedih, Allah menghibur Rasulullah. Ya Muhammad, la tahzan, jangan kau sedih ya Muhammad. Ayo, ku perjalankan dengan sebuah perjalanan yang maha agung, yang maha dahsyat. Nama perjalanan itu adalah perjalanan menjemput peristiwa sholat 5 waktu sehari semalam. Dinamakan Isra wal Mi'raj. Kira-kira maunya Nabi atau maunya Allah?
Hah? Nih Isra Mi'raj nih maunya Nabi apa maunya Allah nih? Allah. Makanya kalau maunya Allah, Nabi difasilitasi sama Allah. Mana fasilitas yang diberikan Allah sama Rasul? Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya supaya kami tunjukkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Makna barokna, makna berkah itu apa Ustadz? Makna berkah itu Pak Bu, perlindungan. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha, tidak rusak badan Rasulullah, nggak hancur badan Rasulullah. Kenapa? Allah memberikan garansi perlindungan kepada Rasulullah. Kenapa? Yang mau Allah, yang mau Rasul Mi'raj all sama. Setiap yang mau, dia yang melayani, dia yang memfasilitasi. Nah sekarang saya kemari maunya siapa? Mauku atau mau panitia yang undang? Panitia. Mauku apa maumu? Kalian nggak mau aku kemari biar tahu aku. Saya kemari maunya siapa? Maunya saya atau maunya panitia? Makanya panitia memfasilitasi aku. Kalau enggak, rusak lah aku buat. Rasul begitu, maunya Allah, maka Allah yang ngejaga, Allah yang memfasilitasi. Ini Mi'raj Pak. Jadi ini maunya Allah. Kalau udah maunya Allah, kita nggak boleh bantah. Kalau udah maunya Allah, kita nggak boleh protes. Ikuti maunya Allah. Kadang-kadang kita lebih takut sama maunya manusia dibandingkan maunya yang menciptakan manusia. Bener ya? Ini lucunya kita ini. Kita lebih takut sama maunya manusia dibandingkan dengan maunya yang menciptakan manusia. Memang hebat kali apa maunya manusia itu. Mau apapun jabatan status kita di muka bumi Allah. Lakitat min sulalatin min tin. Tetap kita diciptakan dari saripati tanah. Kita semua diciptakan dari tanah. Hidup di atas. Makan yang asalnya dari. Ketika mati bakal kembali ke dalam. Jadi apa yang perlu kau sombongkan guys? Gak usah sombong-sombong kali. Tanah semuanya. Perkara tanahnya tanah yang mana ya terserah Allah. Ada tanah tandus agak keras sedikit otaknya. Ini bandal-bandal, ini orang bandal-bandal tanah tandus. Ada tanah gambut sekali cangkol berair. Kan gitu. Ada tanah wakaf. Itu model sedekah aja. Ada yang bajingan, itu tanah sengketa tuh. Udah dipatok-patok nggak dilunasi, sengketa Pak. Maka hidupnya buat masalah. Nih, maka ini maunya Allah. Berangkat Isra perjalanan. Setiap perjalanan secara Isra, secara bahasa itu adalah perjalanan. Isra itu secara bahasa perjalanan. Saya dari Kuala Namu kemari, berarti saya sedang apa? Ceramah. Isra. Nah saya dari Kuala Namu kemarin mau ngapain? Ya ceramah. Perjalanannya namanya Bapak dari rumah kemari ngapain? Isra. Ibu dari rumah ke pajak ngapain? Isra. Karena setiap perjalanan itu Isra Pak. Mi'raj naik. Setiap yang naik itu Mi'raj. Tadi saya duduk. Saya suruh ceramah, saya berdiri naik. Berarti saya sedang Pak Sekcam kata sambutan naik ke podium. Dia duduk disuruh kata sambutan naik ke podium. Dia sedang Setiap yang naik itu Mi'raj. Bu, setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam Bu, kalau tiba-tiba ada yang naik, tiba-tiba ada yang naik nanti malam Bu, udah nggak usah protes, Mi'raj. Bapak Bu, ngapain Bang? Mi'raj.
Ikuti aja dia mau mi'raj. Mi'raj besar pahalanya Bu, jangan menolak. Tapi capek kami Ustadz, layankan aja. Kedebok pisang, kedebok pisang. Daripada ditolak berdosa. Apalagi ini malam Jumat. Siapa seorang istri yang melayani dengan ikhlas kepada suaminya tanpa suaminya meminta dahulu. Sekali ronde 60 orang Yahudi mati. Satu ronde, ketiga ronde apa enggak 180 Bu? Ada yang nanya, Ustadz kalau setiap malam Ustadz satu kampung mati semua orang Yahudi. Usahakan orang Yahudi, bini kau pun mati Pak. Ya, ini mi'raj itu naik, Isra berjalan. Jadi apa hikmah daripada Isra Mi'raj itu Ustaz? Nah nih hikmah Isra Mi'raj. Satu, Allah letakkan kalimat subhana di pangkal surah Al-Isra ayat 1. Apa makna kalimat subhana ini Pak? Makna kalimat subhana ini Bu adalah kalimat pujian. Makanya kita kalau nengok yang indah-indah kita suruh mengucapkan subhana. Nengok yang jelek-jelek astagfir. Dapat rezeki alhamdulillah. Mendengar orang meninggal inna. Itu kalau yang bagus-bagus kita mengucapkan subha. Kalau jelek astagfir. Sekarang ku tanya, kalian nengok aku ngomong apa? Ini kalau astagfirullah biar ku tutup doa sekalian ini. Kenapa Allah letakkan kalimat pujian di pangkal surah Al-Isra itu Ustaz? Karena Allah pun takjub dengan ciptaannya dia Pak. Isra Mi'raj ini takjub Pak. Makanya Isra Mi'raj ini nggak bisa dipikir sama akal manusia. Makanya Isra Mi'raj itu peristiwa ini yang mempercayai bukan akal. Karena kalau akal nggak akan nyampe. Mustahil sepertiga malam Rasul dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, subuh-subuh udah nyampe lagi ke Mekah. Ini kalau akal manusia nggak nyampe. Maka mempercayai Isra Mi'raj tidak perlu pakai akal, tapi pakai iman Bapak Ibu. Makanya ketika Rasul selesai Isra Mi'raj, banyak yang mengatakan Rasul itu gila. Kenapa? Mereka menafsirkan Isra Mi'raj dengan akal mereka, tidak dengan keimanan mereka Pak. Yang berani ngakui siapa? Abu Bakar Siddiq. Nih, kenapa? Dia tidak pakai akal, tapi dia pakai hati. Dengan hati itulah kita mampu mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Dia nggak masuk akal kalau Isra Mi'raj itu pakai akal. Apalagi akal kita, akal manusia, nggak masuk Pak. Maka apa hikmahnya? Tuh, Allah saja memuji ciptaannya. Makanya di bulan Mi'raj ini sebelum sampai kepada Ramadan kita disuruh memperbanyak berzikir memuji Allah Pak. Nah subhana itu kalimat apa? Tasbih ya. Tasbih itu bagian dari apa? Zikir ya. Maka nih bulan Rajab pertama tadi suruh melunasi utang puasa. Yang kedua bulan Rajab kita suruh banyakin zikir sama Allah. Kenapa harus zikir? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita bakal tenang Bang. Makanya Bapak kan kalau sudah sholat Jumat zikiran kan tenang hati Bapak kan. Nih Bu, suamimu Bu, tenang kalau udah zikiran di masjid ini kalau udah sholat Jumat. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang kota Impak, tengok ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai segan kawan sebelah mau menyenggol itu. Terakhir kota Impak dilewatkan dari belakang badan dia. Udah lewat kota Impak tuh diliriknya lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang orang zikir. Kenapa tenang? Hatinya ada Allah. Orang yang hatinya ada Allah Bu, dia bakal tenang. Kenapa? Dia nggak akan mikirin apa yang orang buat. Cukup Allah di hati dia. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam An-Nawawi mengatakan Bu, apa kata Imam An-Nawawi Pak?
yang menyebabkan Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Salah satunya apa? Ibrahim dalam hidupnya dia selalu mementingkan kepentingan Allah dibandingkan dengan omongan manusia. Ini Ibrahim, Pak. Kenapa dia mementingkan kepentingan Allah dibandingkan dengan kepentingan manusia, omongan manusia? Karena di hati Ibrahim hanya ada Allah. Maka orang yang di hatinya ada Allah, hidupnya bakal tenang. Mau apa yang dibuat tetangga, los. Kadang-kadang kita recok apa yang dibuat sama tetangga. Heboh nengok tetangga lebih hebat daripada kita. Nggak terima hati awak nengok tetangga lebih hebat dari kita. Tetangga beli kipas, awak kepanasan di rumah. Ngapain, Bu? Tetangga beli AC, awak menggigil di rumah. Ngapain? Tetangga beli mobil, oh ibu beli bodrek. Kenapa beli bodrek? Pusing mikirin tetangga. Kenapa tolak ukur manusia? Nggak boleh. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, yang membuat hati manusia nggak tenang itu apa, Ustadz? Satu, karena manusia nggak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup? Kunci kenikmatan dalam hidup cuman satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah kasih sama kita. Kalau sudah kita sibuk mengurus apa yang orang punya, kita bakal lupa dengan apa yang Allah kasih sama kita. Terakhir kita jadi manusia yang kufur nikmat. Maka nih, kalau Allah udah kasih, manfaatkan untuk ibadah, Pak. Allah kasih kita fasilitas dunia supaya kita ibadah ini mudah. Bu, Pak, dengar, Allah kasih kita harta supaya kita ibadah mudah. Sekarang ibadah apa yang nggak pakai harta? Mau tahu dulu aku. Sholat pakai harta nggak? Sholat pakai uang nggak? Pakai. Dari mana Ustadz tahu sholat pakai uang? Lah ibu beli mukenahnya dari mana kalau nggak pakai uang? Masa iya mau pakai goni bulu? Kan nggak mungkin. Bapak mau sholat, mau beli baju koko, nggak pakai uang, pakai apa? Makanya ibadah ini butuh harta. Nah kalau saya lain. Kalau saya banyak jemaah, banyak yang ngasih saya baju, Pak. Betul, banyak ngasih baju, banyak ngasih sarung. Lebih banyak yang ngasih sarung daripada ngasih baju. Sarung tulah aku buat baju. Rupanya motif sarung yang aku buat baju pas aku diundang ceramah sama modelnya sama taplak meja. Kan selip aku waktu itu. Tuh. Maka ini Allah kasih kita fasilitas harta supaya kita mudah ibadah. Sedekah pakai harta enggak? Pakai. Apalagi haji umroh pakai harta enggak? Pakai. Maka Allah kasih fasilitas harta sama kita supaya kita mudah dalam ibadah. Allah kasih kita sepeda motor supaya enak kita ke masjid, nggak jalan kaki. Allah kasih kita mobil supaya apa? Kita ibadah, nggak kena hujan, nggak kena panas. Datang kita sayang. Ada sepeda motor, ada mobil, bukan dipakai ibadah, disimpan di rumah. Macam mana Allah mau nambahin nikmat kalau yang dikasih nggak dipakai? Bapaklah sendiri ngasih aku baju, nggak aku pakai, marah nggak Pak? Kecewa kan Pak? Kenapa? Nggak tahu terimakah? Makanya besok-besok nggak dikasih lagi. Sama macam anak kita, di mulutnya ada makanan, tangan kanannya pegang makanan, tangan kirinya pegang makanan. Tahu-tahu anak kita minta makan lagi. Pak, minta makan lagi, apa kita bilang? Kita kasih nggak dia? Enggak, apa yang kita bilang? Habiskan dulu yang di mulutmu. Makan dulu yang di tangan kau, baru minta lagi. Habiskan dulu itu, kan gitu ya. Sama macam Allah. Bagaimana Allah mau menambah kenikmatan dalam hidup kita kalau yang dikasih sama kita nggak kita gunakan untuk ibadah. Maka untuk Allah gunakan yang terbaik Pak. Pakai baju yang terbaik, pakai jubah terbaik. Mau pakai batik terserah, batik terbaik. Mau batik beli sendiri, mau batik jatah rewang, terserah. Ya benar. Baju cantik untuk Allah, baju biasa untuk manusia. Kita terbalik, baju cantik untuk undangan, untuk Allah baju yang biasa-biasa. Tadi saya datang kemari, pakai kaos saja kan Pak? Sekarang berubah bukan? Genteng aku kan? Aku begitu turun dari pesawat, tak yakin yang jemput itu kalau aku. Yang buat orang ini yakin aku ustadznya, pakai peci aku turun dari pesawat.
Aku pakai kaos, pakai jaket dah. Bukan macam Ustaz. Tapi setelah kita ganti, yakin kalian kan? Kenapa? Aku mau yang terbaik untuk Allah. Kalau kita kasih yang terbaik untuk Allah, Allah bakal tambah. Ini enggak baju cantik untuk undangan, untuk Allah ke masjid kau pakai baju biasa. Ustaz tahu dari mana? Nggak usah cerita lah bu. Sekarang ku tanya dulu bu, ibu nanti lebaran beli sendal baru enggak? Sekarang ku tanya, mana yang kau pakai baru itu atau swallow yang lama tuh? Maka nggak usah cerita lah kau, tahu kau. Geram kali aku dah. Kenapa pakai swallow? Kalau hilang berarti sampai situ rezekinya pak. Ngapain kita rewel? Kan udah janji apa yang dititipkan bakal diambil sama yang nitip. Kan itu kesepakatan di awal kan. Jadi kenapa kita mesti recok? Ini perkara hati. Untuk Allah pelit, untuk manusia dia paling hebat. Ngopi sama kawan-kawan, kawannya mau bayar. Tenang. Aku yang bayar, aku kecil kalinya ini. Tapi begitu datang orang meninggal, ngasih sumbangan, pelit awak. Jujur aja lah. 10.000 uang di kantongmu, ada 2.000 3 biji. Mana yang masuk ke kotak infak untuk orang meninggal? Yang mana? 2.000. 2.000-nya ada 2, yang satu cantik, yang satu jelek. Mana yang masuk? Yang parah dulu yang awak masukkan. Awak lipat-lipat campakkan ke baskom yang ada beras tuh. Rap. Supaya nggak nampak orang, awak tutup pakai beras tuh. Macam kucing habis bertahi tau. Jumpa sama kawan minum air gelas gini, 6 biji, 1 biji 500 perak kali 6 3.000, yang kau masukkan 2.000. Nyesal kali mayat tuh meninggal hari. Kalau tahu meninggal hari itu dia rugi, elok tahu sama meninggal aku kata mayat. Maka tolong kita jangan pelit sama Allah. Maka hari ini Allah kasih kita harta supaya kita mudah dalam ibadah. Pakai fasilitas yang Allah kasih supaya apa? Allah tambah nikmatnya buat kita. Besok pakai baju terbaik waktu sholat Jumat. Kalau bisa yang masih ada labelnya jangan kau copot. Supaya apa? Allah senang nengok kita. Oh makhlukku, kau kasih fasilitas dipakai. Kalau dipakai besok bakal ditambah lagi sama yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Maka ini udah jam berapa? 11 lewat 15 ya. Udah 10 udah ya. Udah belum? Kompak kali kalian menyiksa aku ya. Tadi aku ceramah setengah 10. Ini sudah jam 11 lewat 10. Sudah berapa itu? 1 jam lebih 15 menit 40 menit. Udahlah ya. Gini besok aku masih di sini. Besok aku di masjid apa Pak? Al-Iman. Kita lanjutkan makna zikir Isra Mi'rajmu. Ya. Oke. Datang kalian. Kalau enggak aku pijak kalian enggak datang. Ini malam apa? Besok saya khutbah di sini. Nah itu datang kalian. Besok dibayar enggak? Aku betul. Bercanda. Ya, jadi malam ini yang saya sampaikan 2 dulu ya. 1, apa tadi? Hidup butuh seni. Dengan seni hidup akan beradab. Dengan seni hidup akan indah. Ya. Yang kedua, nih bulan Rajab Bu, Pak, kita suruh bayar utang puasa kita yang terting. Jangan sampai terlambat sebelum Ramadan itu datang ya. Nih yang ketiga tadi apa? Hikmah daripada Isra Mi'raj, suruh banyak zikir. Dengan zikir 1, hati bakal tenang. Kenapa? Karena dengan zikir ada Allah di hati kita. Kita bakal tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup tadi?
Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah kasih sama kita. Manfaatkan fasilitas yang Allah kasih sama kita supaya Allah semakin sayang dengan kita. Oke? Nah, sambungannya besok. Oke, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian kita perkara Isra Mi'raj nih. Amin. Nah, itu saja barangkali. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.